Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Enetbar, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat video tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer yang berfungsi untuk memberikan masukan, mengolah dan menampilkan keluaran, dan digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan. Perangkat keras juga merupakan bagian dari sistem komputer, di mana perangkat keras komputer berfungsi sebagai eksekutor dari perintah yang telah diprogramkan melalui perangkat lunak yang ditanamkan pada perangkat keras. Jadi, perangkat keras bukan hanya berarti sebuah benda, tetapi juga harus memiliki keterkaitan dengan sistem komputer melalui perangkat lunak. Perangkat keras komputer sesuai dengan pembagian tugasnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perangkat keras input atau masukan. Perangkat keras input atau masukan adalah sesuatu perangkat keras yang memberikan inputan atau masukan kepada sistem untuk diproses. Perangkat keras tersebut mempunyai sesuatu untuk ditekan, digerakkan, atau dapat menerima kata dalam bentuk lain untuk diteruskan kepada sistem sebagai inputan. Beberapa contoh dari perangkat keras inputan adalah keyboard berfungsi untuk mengetik atau memasukkan huruf, angka, karakter, serta melakukan perintah untuk menyimpan dan membuka file. Mouse berfungsi untuk menjalankan kursor dan menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Scanner berfungsi untuk mengcopy file seperti mesin fotokopi. Scanner juga bisa mengubah hard file menjadi digital file. 2. Perangkat keras pemrosesan. Perangkat keras pemrosesan di sini yang dimaksud adalah prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak dari sebuah sistem, otak dari sebuah komputer, dan otak dibalik segala yang dilakukan oleh sistem maupun komputer. Prosesor sebagai perangkat pemrosesan mempunyai 3 buah perangkat pembentuknya, yaitu A. Control unit. Control unit merupakan inti dari sebuah prosesor. Control unit berfungsi mengatur kerja utama dalam sebuah prosesor. B. Arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit adalah bagian dari sebuah prosesor yang berfungsi untuk menyelesaikan perhitungan matematika dengan bantuan rumus logika yang sederhana. C. Register. Register adalah tempat penyimpanan data sementara yang berada di dalam prosesor untuk menunggu prosesor perhitungan. D. CPU interconnection. CPU interconnection ditemukan setelah adanya prosesor dengan lebih dari satu inti. Bagian prosesor inilah yang menghubungkan inti tersebut dan mengatur lalu lintas datanya. 3. Perangkat keras output atau keluaran. Di dalam perangkat keras output, data informasi yang telah diolah oleh perangkat keras pemrosesan ditampilkan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, analog atau digital. Contoh-contoh perangkat keras output yaitu monitor berfungsi sebagai alat output, yaitu tempat untuk mengeluarkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Speaker berfungsi untuk mengubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran dan mengeluarkan apa yang diperintahkan sistem komputer berbentuk audio atau suara. Printer berfungsi untuk mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar. 4. Perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan atau memori adalah tempat di mana data baik yang akan diproses ataupun yang telah diproses dan disimpan. Perangkat keras penyimpanan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Memori sekunder. Memori sekunder adalah perangkat keras penyimpanan yang kecepatan datanya sangat cepat, tetapi data yang disimpan tidak permanen. Contohnya yaitu RAM. B.
B. Memori sekunder. Memori sekunder adalah perangkat keras yang kecepatan datanya lebih lambat, tetapi data di dalamnya dapat tersimpan secara permanen. Contohnya yaitu flash disk, hard disk, dan SSD. Contoh memori primer yaitu RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara program komputer yang sedang berjalan. Contoh memori sekunder yang pertama yaitu hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Kedua, flash disk. Flash disk berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan data. Ketiga, SSD berfungsi untuk menyimpan data secara persisten.